Ternyata perjuangan prajurit TNI Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305, Tengkorak, Kostrad, selama ini untuk membangkitkan kehidupan masyarakat di wilayah konflik Kabupaten Intan Jaya, dipantau benar-benar oleh kelompok separatis teroris, KST, TPNPB OPM Papua. Walau KST OPM tak pernah masuk ke kampung apalagi kota Intan Jaya karena terhadang sekatan penjagaan ketat aparat keamanan, namun, dari tengah hutan pegunungan Intan Jaya, mereka mengetahui betul bagaimana saat ini kehidupan masyarakat perlahan terkerek naik oleh berbagai program teritorial kemasyarakatan yang dijalankan pasukan Tengkorak di wilayah tersebut. Hal itu terbukti dengan mulai terbukanya hati para pentolan KST OPM untuk memberikan dukungan kepada TNI untuk terus membangun kehidupan di Intan Jaya yang sempat mati suri karena gangguan keamanan. Bahkan, belum lama ini seorang pentolan OPM, yaitu Hengki Sani, tanpa sepengetahuan pasukan Tengkorak, tiba-tiba secara sukarela membantu menyediakan kayu bakar untuk kebutuhan dapur bagi ksatria dari Karawang. Padahal selama ini Hengki Sani terkenal beringas dan kerap mengganggu aparat keamanan. Dan yang terbaru, berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Komandan Satgas Organik Yonif PR 305, Tengkorak, Letnan Kolonel If Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila, Hengki Sani mendadak meneleponnya. Mau apa pentolan OPM itu menelepon Raja Aibon Kogila? Jadi ceritanya beberapa hari lalu, saat sedang berdiskusi dengan Kapten If Puji dari Satgas Elang dan para perwira pasukan Tengkorak, seperti Mayor If Anjas, Kapten If Poltak, Kapten If Suryo dan Letu Jeffrey, tiba-tiba handphone Raja Aibon Kogila berdering. Dan sangat mengejutkan, tadi sangka-sangka yang menelepon itu adalah Hengki Sani. Dalam komunikasinya, Hengki menyampaikan ucapan terima kasih dirinya kepada Raja Aibon karena pasukan Tengkorak telah memperhatikan nasib masyarakat dengan baik. Hengki juga menceritakan bahwa ia secara diam-diam sering turun gunung dan masuk ke Intan Jaya untuk ikut bermain voli di lapangan yang dibangun pasukan Tengkorak di Kompleks Ceria, Kampung Sambili. Hengki Sani merasakan kehadiran para ksatria Tengkorak banyak membantu masyarakat Intan Jaya, tulis Raja Aibon Kogila. Selain itu, Hengki Sani mengutarakan niatnya untuk meminta pertolongan dari Raja Aibon Kogila. Ia sedang mengalami kesulitan ekonomi jelang perayaan Natal. Hengki tak punya uang untuk ikut patungan ke gereja. Beberapa jam setelah komunikasi itu, Osea Sani, tokoh pemuda Mamba menemui Raja Aibon Kogila. Dari Osea Sani didapatkan informasi bahwa ternyata Hengki Sani merupakan orang yang taat dan rajin beribadah ke gereja setiap pekannya. Begitu juga dengan pentolan-pentolan KST lainnya seperti Panglima Kodap TPNPB OPM, Sabinus Waker, wakilnya, Guspi Waker, dan Angin Sege. Hal itu berbeda dengan Undius Kogoya, Apen Kobogao dan kelompoknya. Terlebih, Undius dan kelompoknya memang sudah dianggap sebagai teroris oleh kelompok Sabinus Waker, karena selalu membuat keonaran, mencuri babi masyarakat, bahkan terkadang memperkosa istri masyarakat, tulis lulusan Akademi Militer 2004, ARUPADATU itu. Karena iba dengan kondisi Hengki Sani yang sengsara di hutan, ditambah lagi pentolan KST OPM itu sudah mulai sadar akan kesalahan dirinya, serta telah membantu prajurit TNI, akhirnya Raja Aibon memutuskan memberikan bantuan kepada Hengki Sani melalui Osea Sani. Bantuan itu bukan untuk dipakai oleh Hengki Sani, tapi harus diserahkan langsung kepada panitia Natal di Gereja Ugimba. Ini kalau Hengki tipu, nanti Tuhan marah. Saya tidak suka kalau ada yang tipu. Kalau orang baik, kita baik. Bilang kepada Hengki, itu dia punya teman-teman jangan ganggu-ganggu di Intan Jaya. Kalau ganggu, itu nanti masyarakat takut. Kita ini pelan-pelan buat Intan Jaya ramai. Harus maju, sama dengan kabupaten lain, kata Raja Aibon Kogila berpesan kepada Hengki Sani melalui mantan anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, dan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, mengucapkan ikrar setia terhadap NKRI serta mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan kesejahteraan warga Papua, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kondusivitas wilayah serta menolak berkembangnya paham separatis di Kabupaten Puncak Jaya, terlebih jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangan Fakta Setia terhadap NKRI sebagai bukti bahwa mereka mendukung kedaulatan NKRI. Menurut sejarahnya, Distrik Yambi merupakan wilayah asal sejumlah tokoh KKB, bahkan dulunya Kabupaten Puncak Jaya sering terjadi aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB dan memakan korban jiwa. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini,
wilayah Kabupaten Puncak Jaya jauh lebih aman dan damai dari sebelumnya. Pengucapan ikrar setia dan dukungan terhadap pemerintah Indonesia ini dirangkaikan dengan acara masak-masak dan makan bersama. Masyarakat Kampung Tirineri memasak 100 ekor ayam, sayur mayur dan nasi untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya, KPPJ, bersama dengan jajaran Apkamwil Puncak Jaya serta tokoh masyarakat Jambi dengan harapan terbangunnya kesadaran warga untuk ikut menjaga keamanan dan mendukung pembangunan yang terus diupayakan pemerintah. Pada kesempatan itu, Danyon Satgas Yonif RK 113, JS, Letkol Infanteri Sabto Broto yang ikut dalam kegiatan menegaskan bahwa kegiatan ini penting agar terjalin hubungan baik antara masyarakat dengan Apkam demi mewujudkan kedamaian dan kerukunan di wilayah Kap Puncak Jaya. Kita harapkan kegiatan ini mampu mewujudkan hubungan baik yang terjalin antara Apkam dan warga Kampung Tirineri untuk menciptakan kondusivitas wilayah. Selain itu juga agar tidak adanya gangguan keamanan, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 nanti, ujar Letkol Infanteri Sabto Broto. Aparat keamanan juga memberikan paket sembako, tas noken dan sejumlah Alkitab kepada warga Kampung Tirineri untuk dimanfaatkan bersama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan arahan khusus kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Jokowi meminta Yudo untuk tegas kepada KKB. Jokowi mulanya menyampaikan bahwa pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI di Papua memang baik. Namun, dia juga mengingatkan agar Yudo tegas kepada KKB lantaran aksi brutal yang kerap mereka lakukan. Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana. KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya, kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Jokowi sebelumnya juga menyampaikan sejumlah pesan kepada Yudo yang baru dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Saya sudah pesankan kepadanya untuk pertama menjaga kedaulatan NKRI, ujar Jokowi. Kedua, Jokowi meminta Yudo untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yudo juga diminta Jokowi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kemudian juga, menjaga mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan, papar dia.